Budaya adalah segala hal yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia, yang dihayati dan dimiliki bersama. Di dalam kebudayaan terdapat kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Indonesia merupakan negara yang majemuk atau beraneka ragam suku, bangsa dan agamanya. Keberagaman budaya yang disebabkan banyaknya suku bangsa dapat dilihat dari beberapa ciri khas seperti busana adat, bahasa, masakan tradisional dan bentuk kesenian yang berbeda di tiap suku. Tanah Papua dewasa ini banyak terkenal dengan kekayaan alam dan budayanya, baik di dalam maupun luar negeri. Budaya dan kesenian Papua juga sangat bervariasi, mulai dari bahasa lokal, pakaian adat, rumah adat, tari-tarian tradisional, senjata tradisional, makanan khas, musik tradisional, kerajinan tangan, dan lain-lain. Maibrat adalah salah satu kabupaten di Papua Barat. Kata Maibrat diambil dari nama besar suku Maibrat, yang terdiri dari 3 subsuku diantaranya adalah subsuku Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat. Wuon, merupakan salah satu budaya asli orang Maibrat yang diwariskan oleh tete nenek moyang pada zaman dahulu. Budaya Wuon ini model penerapannya berbentuk pendidikan. Pendidikan tradisional Wuon ada bermacam cabang perguruan diantaranya adalah Wuon Wi, Wuon Mos, dan Wuon Intape. Lama waktu yang dibutuhkan untuk menamatkan diri dari pendidikan ini pun bervariasi tergantung cabang perguruan yang diikuti para peserta didik sebagai generasi pewaris, minimal 6 bulan sampai 2 tahun. Proses pembinaan terhadap peserta didik berlangsung di alam terbuka bebas atau di hutan, dan sangat tidak dianjurkan pelaksanaannya di dalam kampung, apalagi di gedung-gedung mewah. Pendidikan tradisional yang menurut orang Maibrat memiliki nilai paling sakral serta membina karakter manusia ini, sempat mengalami kevakuman selama kurang lebih 37 tahun. Dengan pertimbangan seiring berjalannya waktu, para guru pun sudah mengalami usia usur, dikhawatirkan pendidikan ini akan tinggal nama jika tidak dilanjutkan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Maibrat atas inisiatif Bupati Bernat Sagrim sengaja mengumpulkan semua para guru besar Wuon untuk membahas keberlanjutan dari pendidikan budaya ini. Dan menemui kesepakatan bersama sehingga dilanjutkan kembali pada tahun 2021. Tahun ini, pendidikan Wuon diketahui telah digelar di 4 titik Maibrat yakni di Ayamaru, Aitinyo, Kumurkek, dan Ayawasi. Total peserta didik di 4 titik ini berjumlah 74 murid binaan. Untuk Aitinyo dan Kumurkek sudah diwisudakan, sementara Ayawasi dan Ayamaru sedang berlangsung, direncanakan akan diwisudakan juga pada tahun ini. Pendidikan inisiasi ini selain didukung penuh pemerintah Maibrat, juga mendapat sambutan positif pihak gereja. Bupati Bernat Sagrim berkata, didikan inisiasi Wuon merupakan budaya asli Maibrat yang memiliki nilai positif dalam pembinaan karakter serta integritas manusia, oleh sebab itu perlu dilestarikan. Saya melihat bahwa pendidikan inisiasi Wuon ini lebih efektif untuk membentuk karakter dan integritas, ungkap Sagrim. Sementara itu, dari pandangan religius, Pastor Paroki Ayawasi, Markus Malar OSA, menuturkan bahwa pendidikan Wuon adalah hikmah yang diwariskan oleh Sang Pencipta kepada tete nenek moyang sebelum mereka mengenal adanya agama dan pemerintah. Menurutnya, didikan ini punya ilmu filsafat spiritual, dan teologi tingkat tinggi yang sama sekali tidak bertentangan dengan iman gereja. Mereka mendapatkan ilmu ini langsung dari Tuhan, nah, kita berjalan bergandengan tangan untuk memajukan kehidupan, menyelamatkan jiwa-jiwa melalui cara yang didapat dengan unik dan khas. Secara ilmu kerohanian saya melihat ini bagian dari cara kerja Tuhan menyatakan dirinya melalui roh, kata Pastor Markus. Pemerintah yang kita laksanakan, Bang, pendidikan tradisional Wuon di wilayah 3 ini, di Kabupaten Maibrat ini kan diperintahkan oleh saya sendiri sebagai bupati karena saya melihat bahwa pendidikan ini lebih efektif untuk pembentukan karakter, integritas. Nah, itu lewat pendidikan ini, inisiasi Wuon ini tradisional. Oleh karena itu, sebenarnya ini sudah rencana lama dari 2 tahun lalu. Tapi karena terbentur dengan agenda pemerintah yang lain-lain, kita menghadapi COVID, lain-lain tidak boleh ada kumpul-kumpul, sehingga saya menunggu terus ada konfirmasi dari guru besar bahwa tidak boleh terlalu lama. Akhirnya sudah saya putuskan harus angkatan pertama ini jalan dulu di wilayah Ifat Raya. Itu ada 2 kelas. Kelas yang pertama di Kumurkek, kelas kedua di Ayawasi. Nanti setelah itu baru
Oh ya, saya Bernard Sagrim yang berani untuk bisa menghidupkan pendidikan inisiasi ini. Karena ini sudah kita orang Papua ini kita punya pendidikan asli ini sudah. Tidak ada orang baca Alkitab waktu itu, tidak ada orang tahu hamba Tuhan waktu itu, tidak ada orang tahu rumah sakit, tidak ada. Ini sudah. Semua itu sumbernya ada di sini. Makanya kenapa saya berani untuk munculkan ini. Karena barang ini waktu kita tidak bikin itu, makanya kita lihat ini orang mati banyak. Ini keladi-keladi kebun-kebun ini tidak ada yang hidup. Ya, tidak ada isi. Ikan-ikan di danau ini tidak ada, hilang semua. Nah, karena barang ini kita tidak bikin ini. Nah, sekarang kita bikin ini, nanti lihat ini. Besok kita akan tunjukkan bahwa barang ini luar biasa. Ya, begitu. Kamu tulis itu ya. Tadi mereka sudah menyampaikan data bahwa jumlah siswa ada 19, guru ada 17. Saya berharap sejak mulai proses hari ini sampai selesai pendidikan tetap guru tetap 17 dan siswa tetap 19, dan siswa begitu kembali sudah penuh dengan hikmat, penuh dengan pewatum, penuh dengan ilmu, dan kemudian mereka menyebarkannya, memancarkannya kepada kita semua. Yang kedua, hubungannya dengan gereja. Tadi saya sudah katakan, ketika saya berdiri di sini dan melihat ke arah mereka, saya memandang mereka sebagai teman sejawat. Kenapa teman sejawat? Ini bicara tentang ilmu kosmik, ilmu mistik spiritual, ilmu filsafat tingkat tinggi, teologi tingkat tinggi. Nah, mereka mendapatkan itu dari siapa? Langsung dari atas. Sebagaimana kami mempelajari sesuatu, ilham-ilham itu dari para filsuf, para teolog, mereka mendapatkan langsung itu dari atas. Nah, kita berjalan bergandengan tangan untuk memajukan kehidupan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa melalui ilmu yang didapat dengan cara yang unik dan khas. Tapi intinya ini adalah secara spiritual, secara ilmu kerohanian, saya melihat ini bagian dari cara kerja Allah menyatakan dirinya melalui roh. Bahwa roh itu adalah dia melampaui ruang dan waktu, tak terikat oleh orang tertentu, tak terikat pada tempat tertentu, pada budaya tertentu, dan dia bisa masuk ke setiap budaya, setiap tempat, termasuk di tempat ini. Ini adalah karya roh. Mereka semua ini diilhami oleh roh. Tete nenek moyang kita dulu diilhami oleh roh. Sebagaimana para penulis suci, penulis Alkitab, penulis kitab suci, menuliskan itu karena ilham roh. Mereka memiliki. Ya, itu. Maka saya secara gereja tidak melihatnya sebagai pertentangan. No, ini sebagai sejawat rekan yang sama-sama menekuni ilmu dengan cara yang berbeda dan membagikannya demi memajukan iman, memajukan akhlak, memajukan budaya dan moralitas umat, dan untuk keselamatan. Ya, karena mereka nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu bisa menyembuhkan orang. Nah, kita dipanggil untuk saling menyembuhkan, saling menyelamatkan satu sama lain. Maka tidak ada perbedaan.